Hai, salam, selamat bertemu kembali dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Namun sebelum itu, mari ketong satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan. Kami boleh menikmati hari ini dan bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon di dalam Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ngampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Di bawah perikop, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita kembali membahas kitab Injil Matius pasal 18 di bawah perikop siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Kalau mau diingat-ingat dalam minggu ini atau minggu lalu ini, pembacaan ini juga kita bahas, juga kita sama-sama renungkan. Jadi saya mau bilang, apa pendapat Bapak Mama Bapak Saudara semua tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Dari perikopnya dan jawabannya ada dalam pembacaan kita, yakni anak-anak kecil. Perlu diketahui bahwa anak-anak kecil menjadi simbol yang sangat-sangat suci, kudus, tak bernoda. Kenapa saya bilang suci, kudus, dan tak bernoda? Karena anak-anak kecil itu dikenal sebagai anak-anak yang belum mengenal dosa, yang dosanya biasanya dibicarakannya adalah dosanya ditanggung oleh ibunya atau orang tuanya. Jadi mereka masih sangat-sangat suci, kudus, dan tak bernoda. Pada saat itu Yesus menggunakan analogi anak kecil, digunakan anak kecil sebagai contoh yang konkret, yang nyata bagi kehidupan saat ini dan yang kemarin, untuk mengangkat bahwa siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Kualifikasi yang sebenarnya Yesus mau gambarkan bukanlah soal tentang kita kembali menjadi anak kecil, tetapi tentang bagaimana kita menjadi anak-anak yang suci, kudus, dan tak bernoda ketika telah diberikan kesempatan untuk tidak melakukan lagi dosa yang sama. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bulan keluarga ini kita sering sekali melihat anak-anak kecil, anak-anak kecil di dalam keluarga atau anak-anak lah ya. Kita sebagai anak-anak itu sering sekali dianggap kecil dan tidak berharga. Suara-suara kita menjadi tidak bernilai, tidak ada harganya ketika ketong masih berumur kecil, umur 15 tahun ke bawah, 18 tahun ke bawah, itu kita masih dianggap sebagai suara-suara yang masih suara-suara sumbang, suara-suara yang betul-betul tidak menjadi
ambil alih atau suara yang tidak menjadi kepentingan dalam satu keputusan dan sebagainya. Anak-anak kecil dianggap sangat remeh, sangat samping, sangat kecil mereka. Potensi mereka berbicara di dalam rumah itu sangat kecil. Tetapi hari ini mau digambarkan, mau diberitahukan bahwa semua orang di dalam lingkup keluarga itu punya ambil bagian, gitu. Jadi jangan pernah kita membuat anak-anak yang dipilih Allah itu, yang diberikan Allah di dalam rumah tangga itu menjadi anak-anak yang tidak berharga di mata kita, padahal mereka adalah anak-anak yang sangat berharga di mata Allah, di mata Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apapun yang menjadi keputusan, apapun yang menjadi pembicaraan, mereka harusnya dilibatkan, dibicarakan, diajak berdiskusi. Walaupun kita anggap bahwa mereka belum cukup sekolah, mereka belum memahami kondisi dan keadaan yang ada. Tetapi dengan kita melibatkan mereka merasa dihargai, mereka merasa dicintai, mereka merasa ketong juga mengambil bagian dalam diri mereka untuk belajar. Jadi bukan hanya mereka yang belajar dari kita, orang-orang tua, tetapi kita juga belajar dari mereka tentang kehidupan. Bapak Mama, saudara yang dikasihi Tuhan, pembicaraan tentang anak-anak di dalam rumah tangga ini mau ke manapun akan sulit. Kenapa? Tidak semua orang tua menjadi orang tua yang open-minded, punya pikiran yang terbuka, punya keluarga yang berpikiran fleksibel terhadap kondisi, keadaan, situasional dalam hubungan ayah, ibu, kakak, adik. Itu tuh tidak semua orang tua bisa open minded, tidak semua orang tua bisa fleksibel, tidak semua kakak fleksibel, tidak semua kakak open minded. Jadi perlu kotong ketahui, perlu kotong mendidik di dalam rumah tangga, perlu kotong mendidik kotong pun diri untuk kotong menjadi orang-orang yang open minded, kotong menjadi orang-orang yang terbuka dalam segala diskusi, menerima kotong punya anak, menerima diskusi-diskusi kecil dari kotong punya adik, mengajak mereka untuk mengambil keputusan, mengajarkan mereka untuk mengambil keputusan itu seperti apa dan sebagainya. Dengan begitu kotong juga akan menyadari bahwa mereka adalah anak-anak yang penting. Mereka adalah anak-anak yang dikirim Tuhan untuk membuat ketong belajar, untuk membuat ketong memahami bahwa kehidupan itu bukan hanya tentang kita saja, tetapi juga tentang mereka. Jadi ingatlah, anak-anak itu sangat-sangat punya peran besar, punya ambil bagian di dalam suatu keluarga. Kalau Tuhan memberitahukan bahwa yang terbesar dalam kerajaan sorga, analoginya adalah seorang anak kecil. Tapi hari ini saya mau kasih tahu bahwa analogi itu menjadi satu patokan di mana ketong bukan lagi kembali menjadi anak kecil, tetapi ketong menjadi orang-orang yang open minded, ketong menjadi orang-orang yang terbuka, berpikiran untuk mau menerima segala diskusi, untuk memperbaiki diri, dan mau kembali kepada Allah yang suci, kudus, dan tak bernoda itu. Ketong kembali untuk menyucikan ketong pun diri dari segala sesuatu yang tidak bernilai di hadapan Allah. Mungkin ini menjadi perenungan kita bersama Bapak Mama. Selamat berefleksi, selamat menikmati refleksi ini. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama saudara berada. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai dan mencukupkan kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk menutup perenungan saat ini. Mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan. Kami boleh menikmati perenungan firman pada pagi hari ini. Kami memohon di dalam Tuhan, apapun yang kami renungkan di dalam Tuhan, biarlah semuanya itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan pribadi lepas pribadi, kami, keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami,
Segala sesuatu yang kami gumulkan di dalam Tuhan, pendidikan anak-anak kami, pekerjaan, pelayanan kami, sukacita, duka cita kami, sakit, penyakit kami yang dalam tahap pemulihan, kami memohon di dalam Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan kami. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan itu semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selepas ini kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami kerjakan semuanya boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami, dan nama Tuhan terus kami puji dan kami muliakan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama semua, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita semua.